hari kedua loh, hari kedua. Gimana kalau hari ketiga ya kan? Yang pasti ini bakal membuat semua tim yang gak bermain di Super Weekend akan ketar-ketir. So let's go saja kita masuk ke Sanhok. Ya, pesawat mengudara di bagian camp Alpha menuju ke arah bagian Lakawi. Tapi kembali lagi 4x4 km persegi tidak akan menyulitkan para player untuk turun ke arah tempat yang mereka inginkan. Ramaikan di kolom komentar, let's go, reset lagi, end up right. Walaupun dua game kita gak terlalu bagus, tapi gue yakin banget game kali ini akan ada maksimalisasi gameplay dari para Indonesian players pun juga dari saya tentunya ya. Yes, pastinya dong. Karena mereka semua butuh poin. Bahkan ini adalah Sanhok, map yang bisa kita bilang untuk mencari poin itu kemungkinannya besar banget. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Tapi Camp Alpha ada MS Chonburi dan 628 dan Painan. Painan juga sepertinya akan bertumbuhkan lagi dua tim tersebut. Tapi Camp Alpha, fight sudah mulai terjadi di bagian high ground-nya, bahkan bukan di Camp Alpha-nya. Karena ini adalah compound scrapping sekitaran. Namun MS Chonburi lebih terdesak karena rumah mereka udah dikelilingi oleh Yu Yang dan kawan-kawan dari 628. Yes, tapi player-player dari 628 ini juga dari segi hal lembut masih benar-benar minimalis. Mereka perlu mencari lootingan ekstra kembali. Beberapa setup positioning sudah mulai dibangun juga, nggak boleh sampai miscalculation ketika lagi melakukan pergerakan karena keduanya adalah tim juga yang memang lagi baku hantam, sering ketemu juga untuk di bagian Pulau Alpha. Namun kali ini agak sedikit menarik karena garis pesawat itu kan dekat. Deket di situ, tapi kok bisa gitu loh, malah turun semua samaan di situ. Kayaknya MS Chonburi nggak sih yang nabrak 628? Harusnya iya sih, karena memang 628 dari awal ada di bagian ini ya. Tapi Iya Pomsai tertakedown, kemudian tertakedown lagi yang berikutnya. Sudah, what headshot! Itu luar biasa banget dan Pomsi 007 menjadi the last man standing. Ada balasan tapi lihat, pixelated health point dikejar oleh Daushe. Daushe hanya menyegarkan sebuah shotgun pump dan tembakan berikutnya dari M4 yang pelurunya udah terbatas. Menembaki dari shotgun, itu dia, tembakan shotgun rata! MS Chonburi just start the day. Pulang ke lobby di peringkat ke-16. Wow, gila. 2 menit pertama di Sanhok diberikan sebuah kejutan surprise yang luar biasa. DZZ kejutan kedua yang bakal kita lihat juga dari Bigetron Red Alliance versus Nova babak kedua, di mana dari Zuxi dan Liquid sudah melakukan pergerakan secara bersamaan di sebuah rumah, pastinya memberikan informasi untuk para boy. That's why para boy naik ke lantai 2 disusul juga oleh seorang King. Spread out yang mereka lakukan ini cukup merata dari tim Nova, bahkan ada satu player yang berada di bagian belakang juga bisa mengunci sudut tembak menuju ke arah Bigetron Red Alliance nih Aldo G. Dua player, para boy dan juga King tadi tidak memiliki vest dan helmet yang sempurna. Bahkan para boy tidak ada helmet, King tadi gue lihat nggak punya vest sama sekali. Tapi dari Nova udah ada kepadatan dengan 3 player dan keduanya kayak punya strategi yang sama. 3 orang madet, 1 orang jadi jangkar. Jimmy untuk Nova dan Yuhai untuk Bigetron. Namun Liquid masih ada pengamatan. Zuxi punya DBS, ini senjata yang sangat kuat untuk close quarter combat. Namun belum ada action yang diberikan. Gue yakin 1 knockdown aja genderang perang pasti akan langsung bertabuk dan akan ada push yang komit dari salah satu tim. Oke, menarik. Ada sebuah setup smoke yang dibangun, dilontarkan ke arah bagian depan, mungkin dari seorang Yuhai, entah mungkin untuk mengelabui lawannya atau untuk ngebait lawannya. Tapi yang pasti Order dan King langsung tarik mundur ke arah bagian belakang. Komplek yang berbeda mereka lakukan setup baru kembali. Para boy yang menjadi barikade terdepan untuk Nova. Tapi sementara waktu mungkin kita juga harus melihat ke arah yang berbeda kali ini dari Paradise. Aman lah ya, Rico nggak akan ada yang ganggu juga. Paling mereka harus bergerak 200 meter aja sih. Ya, dan For Rivals pun juga masih cukup aman. Kita masih disuguhkan dengan pemandangan 2 tim tadi yang cukup aman ya, dari mulai Paradise, kemudian For Rivals juga. Ini 2 tim yang masih akan terus melengkapi lah dari loot yang mereka butuhkan. For Rivals seorang Api bahkan udah ada vest dan helmet level 3, Vector dan Kibizat, dan ini dia Stalwart. Satu tim yang berhasil memukul mundur Fizz Clan dari bagian bootcamp masih sampai titik ini dan mereka masih cukup kuat. Kita kembali ke poin dan akankah shot dari Yuhai Boy? Ketenangan, kesabaran akhirnya berbuah manis. Order tertakedown, ini gue katakan setelah 1 knockdown akan ada sebuah push yang paripurna. Namun ada sebuah balasan dari Nova, belum berhasil memberikan sebuah knockdown. Namun tembakan kembali lagi terjadi. 2, 3 tertakedown. Para boy dan juga 1 player terakhir yang masih menjadi 2 player terakhir. Namun ada turun dari bagian atas para boy.
takedown juga. Jimmy menjadi the last man standing di seberang. Tidak ada sebuah bala bantuan. Membuat Bigetron punya kesempatan besar untuk memenangkan fight di bootcamp kali ini. 3 player Nova pulang ke lobby di menit keempat, Jelly. Oh my god, nampaknya dari Bigetron gak puas. Hanya bisa mendapatkan 3 elimination. Nampaknya akan diburu kembali untuk seorang Jimmy-nya. Lihat pergerakan dari kepala suku dan juga seorang Liquid berusaha untuk mencari kembali. Tapi Jimmy, what a nice shot dari sebuah tempat yang cukup terbuka di jembatan. Dan Jimmy tidak punya helm, tidak punya armor. Tapi masalah Liquid butuh penyelamatan. Dan ini dia Tachibana bersaudara yang bakal berusaha untuk nge-push orang Jimmy yang lagi berdansa di bagian atas. Dan masih menjadi maling juga. Sebuah nades di-cook, dimasak, matang banget. Lempar ke depan tapi hanya splash damage saja Eldugi. Betul banget, Liquid masih ter-knockdown. Masih ada sebuah dansa yang diberikan oleh Zuxi. Namun hati-hati, dari Reject juga udah mulai datang. Nade dilemparkan, belum memberikan sebuah knockdown. Order dipulangkan ke lobby. Jimmy di bagian low, di bagian atas dan rata. Kemenangan besar untuk Bigetron Red Alliance. Dan ini menandakan Painan punya BTR. Painan gak boleh diganggu-gugat. Tapi Bigetron gak boleh bersenang terlalu lama karena Reject, the Japanese team, udah mulai datang dan bisa menjadi pengganggu besar kalau mereka nggak aware. Bahkan Face Clan juga udah mulai touchdown di beberapa bukit di belakang Painan, Jelly. Ini deja vu seperti kemarin Sunhawk. Ketika Nova lagi asik-asik fight sama Bigetron Red Alliance, tiba-tiba Reject mulai nyusup juga untuk mendekat ke arah mereka. Dan ternyata kali ini mereka langsung melakukan setup di komplek yang berbeda. Ini ibaratnya kontraknya BTR habis, diganti sama kontrak rumah RC. Iya, langsung lanjutin ya istilahnya ya. Atau kayak leasing dia. Bener. pindah kontrak gitu kan untuk dilanjutkan. Tapi Bigetron benar-benar berbahaya sih karena ada Face Clan juga yang bahkan komit banget. Dia udah keluar dari bagian compoundnya dan sepertinya udah mengendus adanya beberapa player dari Bigetron. Satu ya, tepatnya pulangan ke lobby membuat kuantitasnya berkurang. Dan Nova udah semuanya dipulangkan ke lobby karena di bagian elimination fit pasti udah keluar nama Nova. Dan lihat Face Clan mulai maju, mulai merasa masuk ke arah bagian Painan dari Bigetron. Harusnya kalau udah mulai mendengar step dari Face Clan udah bisa untuk melakukan regroup ke arah bagian belakang sih menurut gua. Oh gila. Coy, ini Painan berdarah sih. Waduh, ini asli. Semuanya berusaha untuk nyusup ke dalam area Painan. Bahkan Bigetron Red Alliance sudah mulai mendengar ada sebuah step baru lagi. Ya ampun. Berusaha untuk tarik mundur ke arah bagian belakang. Tony K sudah mulai memanjat-manjat juga ke beberapa bagian-bagian atap. Bigetron Red Alliance harus cepat melakukan back off. Harus cepat untuk tarik mundur. Tapi Liquid udah mulai terdeteksi. Aman. Ini bener-bener pengejaran Face Clan sih kayak nyari buruan bener-bener ya. Tapi keren yang mulai mendekat lagi, tapi Reject sekarang menurut gue yang disiplin banget. Gak ada tembakan, amatin doang. Tapi dari Bigetron juga udah menyadari hal tersebut, mulai bergerak mundur ke arah bagian belakang karena jangan sampai kemenangan 4 elimination mereka justru tidak mau pulang placement sih menurut gue. Ini benar-benar harus hati-hati. Liquid dapat compound pun juga tadi 2 player lain udah mulai mendapatkan 1 compound besar, jadi so far so good. Tapi Reject juga masih mengamati dari bagian compoundnya dan high ground aja. Nah, high ground advantage dikontrol sama Reject. Dan bahkan angle shot menuju ke arah depan itu masih bisa didapetin juga oleh player-player Reject. Mereka melakukan split yang agak cukup berjauhan juga. Disengage berhasil dilakukan nampaknya untuk Bigetron Red Alliance. Tapi dari Face Clan berhasil untuk menguasai satu sudut komplek. Ini kalau misalkan nambah lagi nih ya di komplek kosong, udah kelar, ini rame banget. Iya, berarti program pemerintah Sanhok berhasil. Iya. Harga rumah Painan naik. Betul sekali. Ini benar-benar menjadi tempat yang ramai ya. Sementara waktu dan Bigetron finally mereka udah mulai tarik mundur. Dan kalau gua nggak salah ingat ya, di bawah Painan itu ada compound baik di bagian sisi kiri maupun kanannya. Jadi bisa cukup aman untuk bertahan. Dan ya udah Reject sama Face Clan berantem aja. Tapi Reject sepertinya melihat pergerakan dari Bigetron. Tembakan udah mulai dilakukan oleh Sarah 11 belum memberikan sebuah knockdown. Smoke harus segera dibangun oleh Bigetron. Tapi yang gua khawatirkan, ingat Sanhok smoke itu terbatas dan penggunaan mereka sedikit demi sedikit membuat mereka semakin tipis dari utility. Dan Face Clan seperti dengan Beer 11 yang apron di sana udah mulai memantapkan diri. Ini wilayah kami, mereka tidak ingin bergerak lebih jauh lagi untuk melakukan pengejaran ke arah Bigetron Red Alliance. Tapi ini gila banget sih, Reject pinter banget loh, dia langsung mengunci jalur evakuasi dari Bigetron Red Alliance. Mr. Five nggak main. Mr. Five nggak main, Corpay sama Beer 11 yang digabungin. Betul. Menarik kan ya, kita ngelihat ada banyak sekali line up yang udah mulai bergantian juga. Entah apa aja nih strategi-strategi yang disembunyikan oleh semua tim. Bahkan look at that, Infinity. Mereka split out 4 area
Mereka benar-benar menguasai Paradise, dia nyari res-resan first aid nih gue rasa. Iya betul banget, Di Camp nanti Bravo. kasih Gotuni ya. Iya, bener lu lihat tuh semua area lo dijajal sama Infinity. Betul banget, tapi tembakan udah mulai diberikan oleh FaZe Clan karena Reject juga menyadari Painan seperti tidak akan masuk ke zona-zona terakhir. Mengingat sekarang udah mulai ada di bagian pojok, tapi ingat kadang-kadang shifting Sanok juga mengerikan. Reject lebih memilih untuk bermain di bagian high groundnya juga, dan FaZe Clan nyebrang sekarang karena akan mulai komit ke arah bagian Pulau Charlie. Zuxi juga nyebrang. Ini ya, memang pola pikir para global player ini agak sama, tapi Luxi ter-take down Liquid hampir masih bisa untuk menyelamatkan diri. Momentumnya kenapa pas banget sih, barengan gitu loh mereka melakukan penyeberangan, tapi ya itu yang terjadi. FaZe Clan bahkan Tony K dikirimkan juga untuk mulai menyisir dari bagian tempat dari Bigetron berada. Liquid belum bisa melakukan penyelamatan, bahkan healing dengan bandages menandakan healing pro mereka nggak terlalu banyak. Gua kalau jadi Zuxi sekarang momentum untuk melakukan sacrifice aja sih, harus udah mulai melakukan sebuah moving ke arah bagian zona dalam karena Liquid sudah terdeteksi dan kemungkinan flank sangat besar. Zuxi reverse sudah dilakukan, tapi ini membuat Bigetron berada dalam posisi yang tidak terlalu baik. Bahkan komponnya udah diisi dari For Rival. Vintores dapat hanya misalkan 2 player. Luxi bahkan ter-take down lagi. Zuxi the last man standing, not an ideal situation untuk BTR RA kali ini. Tapi emang dari FaZe Clan sudah sedari tadi ngunci terus ke arah bagian depan. Tony K, running shoot-nya memang benar-benar tajam menuju ke arah dada jantung dari Bigetron Red Alliance. Dan ternyata here we go again. Ada mangsa baru di depan sana, ada For Rivals juga. Look at that flick shot. Vintores cepet banget, tadinya dia mau ngeluting. Ngelihat ada yang nembak, dia langsung reflect tembakin balik. Dan dia nggak greedy. Dia tahu dia harus tarik mundur. Ini adalah sebuah movement cerdas sih dari FaZe Clan. Even semua orang lagi merapat ke area Painan, FaZe Clan masih stick together, masih stacking up as a group, as a team. Iya, defensif yang sangat baik tadi bisa kita katakan. Dan again, well played untuk Bigetron Red Alliance. Setidaknya mencadangkan diri untuk Sanok besok. Nova kalau gangguin lagi sih ya fight yang akan besar terjadi lagi. Tapi kalau memang Nova pindah besok akan menjadi kabar gembira sih menurut gua. Namun FaZe Clan, Corpai ternyata udah melakukan clearing di bagian belakang. Tidak ada tim lain, ternyata Stalwart datang. Ini berarti menjadi entry point bagi banyak tim. Diawali oleh BTR melawan Nova, kemudian datang Reject, datang FaZe Clan. Kali ini Stalwart juga ingin andil dari Painan. Dan Tony K, wow tadi bold movement banget, tapi berhasil untuk nyebrang dan membuat 3 player FaZe Clan aman. Sementara waktu di sisi Charlie dari Painan. Yap, bisa melakukan penyeberangan juga dan berkumpul di satu komplek yang sama untuk sementara waktu. Sementara dari Stalwart yang ternyata bisa diam-diam masuk ke arah bagian dalam, ternyata Reject juga belum meninggalkan area ini. Bro, action! Kibi U-nya itu headshot ke arah depan. Itu hanya beberapa tap saja. Dan look at that, For Rivals pun juga ketemu sama Rico. Ada sebuah movement yang bersamaan dari kebanyakan tim. Dan lagi-lagi sebuah tembakan luar biasa. Banyak sekali tim, banyak sekali player yang memberikan unexpected action. Itu Rico loh, Vidan loh. Dari kemarin kita nggak kelihatan. Tiba-tiba itu aimnya kayak naik. Wih, gitu. Benar-benar wow naik gitu ya. Iya. Luar biasa banget. Bahkan tadi nggak ada penyelamatan yang bisa dilakukan oleh For Rivals. Satu orang fix pulang ke lobby. Dan Vidan, kalau kemarin benar kata Jelly dia tidak terlalu bersinar. Hari ini mulai dari Erangel sebelumnya. Kayak dipaksa untuk jari jemarinya melakukan tembakan terus menerus. Ternyata keluar aim power dari seorang Vidan. Namun Vintores melakukan penjagaan. Top di bagian depan, Cook sebuah grenade. Top nge-cook, Vintores nge-cook. Ada sebuah reverse card dari keduanya. Nate dilemparkan tapi Vintores sendirian. Stalwart sudah mulai melakukan sebuah penggerebekan. Headshot yang dilakukan oleh Vintores. Satu knockdown tapi dibalaskan dengan cukup baik karena FaZe Clan lainnya biar 11. Dan Tony K cukup jauh top ketika vaulting ter-take down. Tapi satu kompon ini membuat Stalwart cuman butuh 10 detik revive dan 4 orang bersiap lagi untuk fight dengan 2 player FaZe Clan. Yes, ketika FaZe Clan lagi berusaha untuk berkejar-kejaran dengan waktu untuk mendekat kembali. Action berhasil di revive. Ini bahaya 4 melawan 2 juga. Tembakan dari Tony Kurniawan masuk ke arah dalam 1-2. Ternyata dibalaskan kembali. Piri 11, last man standing pun tidak bisa bertahan karena Action tiba-tiba keluar dari arah bagian belakang. Nge-backstab dan rata sudah FaZe Clan. Wah, gila. Cepet ini banget mereka. Siapapun nih yang ada di Painan tidak ingin cabut cepat kayak Reject jadi korban. Nova, BTR, FaZe Clan. Ketiganya benar-benar hanya mendapatkan elimination tapi tidak dapat placement sama sekali. Reject justru sekarang diuntungkan dapat di bagian high ground juga dan masih bisa bertahan sementara waktu. Namun kita berpindah ke 6-8 Sahme.
Ini adalah tempat bagi 628, cukup tengah sementara waktu untuk di zona 3 kali ini. Dan tadi kalau gue lihat di bagian minimap, mereka udah menyebar ke arah 4 arah yang berbeda, Daushe dan kawan-kawan. Ketika menang melawan tadi berarti sebelumnya MS Chonburi ya, di sekitaran Pulau Alpha. Ya, udah menyebar ke arah 4 sudut dan sisi yang berbeda. 4 susi. 4 sisi. Sudut sisi, bukan susu. Lihat Fidan. Wah, Fidan lagi. Habis makan apa dia, ya kan? Tiba-tiba menggalak untuk di Sunhawk ini. Kayaknya kepercayaan diri meningkat juga untuk mereka, Rico. Karena tadi mungkin untuk di 2 match pertama mereka bermain cukup baik. Walaupun memang belum maksimal. Tapi ternyata dari The Xavier nampaknya split yang mereka lakukan cukup berbahaya. Satu player berhasil ditumbangkan, Rabbit di depan sana. Ada sebuah nades yang ditukar juga. Bahkan Dutch terkena tembakan yang sangat menyakitkan. Marshall bakal langsung dengan percaya diri untuk mengejar seorang Dutch juga ditembakin ke arah bagian depan. Tapi masih ada sebuah batu yang bisa tutupi badan dari Dutch. Sebuah lemparan nades. Akankah sematang-matangnya dan boom, masih ada splash damage saja. Betul, tapi nade berikutnya juga dilemparkan. Dutch belum bebas. Ada sebuah pengepungan dari Cryptic dan bahkan Lazy Boy juga mendapatkan tempat yang sangat baik. Dan Marshall justru Dutch yang dekat, AWM-nya mendapatkan yang lain. Dan akhirnya Dutch di take down oleh Lazy Boy, membuat dari Xavier hanya menyisakan Lamborghini yang memang sudah dalam zona tapi di luar zona tapi menjadi last man standing juga. So, not an ideal situation di tempat lain dari Reject. Sekarang bertemu dengan Nigma Galaxy. Satu player Nigma tadi dipulangkan oleh Fadian namanya ya tadi ya. Dari tim lainnya itu dari tim Rico. Sekarang Reject 2 player yang menghadapi seorang Hamudi. Hamudi. Berada di belakang sebuah batu, sabar banget. Ini Reject dia selalu disengage sih. Mereka orangnya tipe-tipenya mengalah. Iya, mengalah untuk menang. Betul, kayak kalahan saat ini adalah kemenangan di masa yang akan datang. Widih, keren. Tapi memang itu sih, itu adalah sebuah decision kembali ya kan. Setiap tim punya decision yang berbeda. Ada decision untuk yaudah kita tabrak aja, kita hajar aja. Commit aja. Ada decision yang kita tarik mundur dulu, sabar dulu, tarik ulur. Siapa tahu nanti bisa dapetin momentum untuk fight. Jadi itu bukan sebuah movement yang bisa dibilang takut atau apa. Karena memang Reject pun objektivitasnya untuk di Sunhawk mungkin ngamanin zona, ngamanin area. Betul, karena Reject ya realistis saja gitu kan ya. Punya compound yang kenapa ditinggalkan gitu loh. Apalagi masih 4 orang. Tapi ini dia, ada beberapa tim lain juga yang mendapatkan compound. Dan lagi-lagi Damwon Gaming. Ini berbahaya juga nih Damwon Gaming nih. Pelan tapi pasti mulai menunjukkan step up performa yang luar biasa loh. Setelah Chicken tadi sekarang ada di zona keempat juga dan cukup aman. Dan di tempat lain juga Cryptic udah mulai bergerak nih. Komit banget sih. Kalau tadi 1 orang doang di bagian Watch Store mati sih pasti di push sama Cryptic. Barusan kayak begitu gitu loh. Iya langsung ya. Langsung semuanya tabrak ke bagian depan. Lempar-lempar lagi nades-nya juga. Tapi ada apa Eldo? Ini berbahaya nih. Kenapa Cryptic tadi mendapatkan posisi kedua ketika El Chapo di take down di bagian awal. Sekarang El Chapo juga udah hilang, mereka masuk zona. Akankah Cryptic kembali lagi? Karena Marshall juga tadi udah dapat AWM loh, Jel. Ya, tadi sempat kelihatan dia dapetin kepalanya di Xavier ya. Oke, we'll see. Karena Infinity juga di arah yang berbeda. Kali ini udah mulai ditumbangin lagi-lagi. Rico lagi mendapatkan momentum nampaknya untuk membabat-babat orang-orang yang ada di belakang Fidan. Waduh. Fidan, more like Vidai. Karena dari tadi ngeliminasi lawan-lawannya loh. Iya. Fidan hari ini, wah gacor banget sih lagi dia. On fire. Emang sih, ketika lu ada momentum, lu manfaatin, ya itu akan menjadi poin besar. Contohnya kayak Senkai. Tadi dia bagus banget mainnya kan untuk di match pertama. Untuk berapa banyak elimination yang dikumpulin. Sama halnya dengan kemarin Nigma Galaxy Lord juga. Lord ya. Jadi ketika ada momentum lu bisa manfaatin ya mainin. Ketika lu bisa dapetin tabungan yang banyak kenapa enggak gitu kan. Jangan disia-siakan lah ya momentumnya ya. Iya. Tapi memang dari Senkai juga tadi mendapatkan rekor baru ya. Untuk individual 10 elimination. 10 kan? Iya. Untuk 1 match. Dan tadi ada yang nanya, Bang kok dia gak jadi MVP sih Bang? Nah perhitungannya banyak. Ada damage, ada percentage contribution team, ada survival time, revive juga. Jadi perhitungannya banyak teman-teman. Tapi ya kita back to the game lagi dari Genesis Dogma 1 player ter-take down dan Lamborghini membalaskan untuk GD. Kayaknya gak pas ya bahasa itu ya. Karena Lamborghini emang nembakin aja dari tim Dead Eyes. Dan dari Dead Eyes, 1 orang dipulangkan ke lobby. Dan seorang Satar masih bisa melakukan healing. Karena seluruh versailles udah diberikan ke Nichil harusnya di bagian bawah ya. Harusnya Nichil yang berada di kota Sahme kan. Daybot gak tahu masih bisa diselamatin atau
atau enggak? Kayaknya enggak karena Bisa langsung pulang. dikonfirm sama seorang Lamborghini. So it's time mungkin dari Satar berusaha untuk menculik Lamborghini, tapi Lamborghini ini aktif banget, gerak-gerak mulu, masih bisa bergerak ke sana dan kemari. Sejauh ini kita melihat yang masih lengkap itu hanya ada 6 to 8, Stalwart, Nigma Galaxy sama Damwon dan Reject. Iya, 3 tim berarti ya. 4 tim. 4 ya? 4 tim ya? 4 tim. Oh iya, 4 tim yang masih lengkap dan bahkan yang lengkap tadi meratakan satu tim itu for Rivals dan kali ini udah mulai maju lagi dari tim Rico. Akan ada sebuah nade dilemparkan predict nade seperti tadi melakukan gatekeep ke arah bagian dari Rico dari Cryptek itu sendiri. Tapi what? Di-push. Langsung dari muncungnya kalau kata Lord Junior. Langsung maju ke arah bagian depan tapi Marshall benar-benar menjadi jangkar dan mendapatkan satu elimination. Membuat Rico kali ini hanya misalkan 3 orang. Di-push begitu saja oleh Rico. Namun Marshall meletup di sana. SK Counter takedown, Anas takedown. Fidan jadi last man standing. Tapi Senkai dan juga Fidan harus melakukan healing. Senkai! Senkai pulang ke lobby. Oh my god, sayang banget dia ngelepas healingnya. Dia lebih memilih buat nembak ke arah depan dan sayang sekali tadi sudut tembaknya tertutup oleh pohon-pohon. So, Fidan bakal diwariskan first aid yang cukup banyak oleh kawan-kawannya. Sementara itu Taushi juga tertembak dari arah yang berbeda. Yes, GD masih ada kan? Gede pulang. Nichil. Play zone. No, kok bisa ya? Abis kali first aid ya. Wah, ini mungkin ini menarik sih karena Nichil nge-healing itu luar biasa ya. Karena Mungkin ditembakin juga. atau terus tembakin juga bener-bener. darahnya udah kecicil bisa. Jadi banyak faktor sih sebenarnya. Wah, sayang banget ya. Oh, tadi juga di awal dipotong sama beberapa tim looting mereka. But again ya, ini masih ada satu game lagi hari ini. Dan Nate dari Nigma kali ini Rauf berhasil mendapatkan Forest dan satu player dari Damwon lainnya. Dan di tempat lain, kali ini tembak langsung ke Stalwart yang ada di bagian depan sana, Jelly. Yes, Sung menembak ke arah bagian depan dan bahkan Stalwart mungkin masih bisa menyelamatkan seorang action yang tersungkur di bagian belakang. Mereka punya PR untuk bisa masuk ke dalam zona dari bagian arah jam 1 juga, tapi mereka harus berhadapan dengan Reject yang sudah siap sedia di bagian belakang sebuah rumah. Ada sebuah nades yang mulai dilontarkan oleh seorang Skri ke arah depan, berusaha untuk membuat kawannya mendekat supaya action bisa diselamatkan, tapi ternyata action udah gak bisa diselamatin karena Lord lagi mengamuk juga di bagian belakang. DWG tersisa 3 player. Nigma Galaxy kali ini sementara menjadi satu-satunya tim yang masih sangat lengkap. Tapi mampukah kelengkapan mereka membawa ke WWCD lemparan sebuah net ke arah depan. Splash damage masuk. Rauf dan juga Forest. Dan tak kalah ada tembakan juga dari seorang Pavian. Masih belum connect. Masih hanya ada blind spray. Yo, ini Damwon galak banget di 2 game ini ya. Dan kalau dia bisa chicken berarti ini back to back chicken pertama loh Yes, yang terjadi di benar. PMGC. Karena kemungkinannya sangat besar kali ini bagi Damwon. Bahkan dari ini Freak. Tipis banget. Coba tadi itu di mana nih terakhir? Nih terakhir di mana first aid dilakukan dan ternyata terkena Fidan yang first aidnya udah habis, benar-benar gangguin. Nigma pulang kan? Damwon. Si Damwon. Opa. Weh, gila ini gokil sih. Damwon tiba-tiba menggila coy. Masih lengkap dengan nggak lengkap dengan 4 player sih, 3 player. Tapi sejauh ini manpower keunggulan dipegang sama Damwon Gaming. Sunan lagi melakukan healing. Kalau misalkan Sunan selamat pun gua rasa masih susah untuk numbangin Damwon secara keseluruhan. Tapi bener dong, berarti ini adalah back to back pertama PMGC ya? Harusnya kalau nggak ada yang nyabet. Wah, ini luar biasa banget. Damwon bergerak, berdansa di bagian bawah. Sunan pulang ke lobby. Infinity nge-heal. 6 to 8 juga tadi. Kemudian juga Stalwart pun begitu. Gato nih 2% terakhir fix. Back to back. Apa? Dapat Gila. chicken dinner back to back. Gokil. Di PUBG Mobile Global Championship. Damwon Gaming Ini tim gokil. dari Korea. Ini keren sih asli. Dan itu dia tembakan dari Gotani, selebrasi kayaknya ya. Selebrasi terakhir, penghormatan terakhir juga. Dan that's it. Winner chicken dinner untuk Damwon Gaming. 2, 3, 5 elimination. 5 elimination, betul banget. Teman-teman koreksi kami ya kalau kami salah, tapi di data gua ini adalah back to back pertama sepanjang PMGC. So ya, Damwon Gaming di OPA Teams from Korea. Udah ada ya sebelumnya? Face Clan di Super Weekend 2. Iya, tapi minggu lalu. Minggu lalu ya. Ya udah minggu ini deh. Minggu ini pertama. Dah. Back to back Paling minggu aman pertama, ya. iya. Iya, minggu ini pertama. Damwon Gaming